Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang pengolahan hasil ujian. Jadi, saudara, setelah kita melakukan tes ataupun ujian, kita berikan kepada siswa kita, maka kita harus mengelola hasil ujian tersebut. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat berharap apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu tentang persiapan penyelenggaraan ujian, ya tentunya Anda sudah memahami bagaimana kita menyiapkan alat tes sehingga tes itu bisa lebih valid ya, kemudian juga lebih reliable, lalu kita menyiapkan berbagai kebutuhan tes tersebut. Jadi Anda harus mampu mempersiapkan penyelenggaraan ujian yang akan Anda berikan kepada siswa Anda ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang pengolahan hasil ujian ya. Nah, saudara, saya akan men-share screen materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengolahan hasil ujian. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa dalam pengolahan hasil ujian ini tentunya Anda memerlukan perhitungan statistik ya, terutama untuk soal yang objektif. Nah, kalau soal yang objektif ini tentunya ya bisa kita lakukan dengan perhitungan statistik. Lalu, saudara, hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan adalah yang berkaitan dengan pemeriksaan lembar jawaban, juga termasuk penghalusan angka ya, lalu prosedur penggunaan statistiknya, dan termasuk penerapan pendekatan dalam penilaian. Anda bisa menggunakan pendekatan acuan norma ataupun pendekatan acuan patokan ya. Nah, saudara, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu tentang pemeriksaan lembar jawaban. Untuk hal ini Anda perlu mempersiapkan kunci jawaban ya, dan juga gunakan rumus korelasinya, yaitu AHU sama dengan sigma B dikurangi sigma S ya. Nah, kemudian per P-1. Saudara, AHU ini ada angka hasil ujian, sedangkan sigma B itu pertanyaan atau soal yang harus dijawab dengan tepat atau benar ya. Lalu sigma S itu pertanyaan atau soal yang harus dijawab dengan ya bisa dijawab dengan sesat atau salah begitu. Itu. Nah, kemudian P itu sendiri ada kemungkinan pilihan jawaban untuk masing-masing jenis soal. Itu misalnya jenis soal benar, salah, misalnya P sama dengan 2 begitu ya. Nah, soal pilihan ganda itu P sama dengan jumlah pilihan jawaban. Nah, oleh sebab itu saudara, jadi kalau kita mau menggunakan soal pilihan ganda berarti P itu sama dengan jumlah pilihan jawaban yang tersedia. Nah, lalu selanjutnya adalah penghalusan angka mentah ya. Saudara, untuk hal ini Anda perlu menggunakan rumus AMH sama dengan AHU kali NA ya. Ini jadi tapi AHU itu dibagi dulu dengan AM. Jadi AMH itu sama dengan AHU dibagi AM dikali NA. Nah, AMH itu sendiri adalah angka mentah yang kita haluskan. Kemudian AHU ini adalah angka hasil ujian ataupun angka mentah ya. Sedangkan AM itu angka mentah tertinggi yang dapat kita capai apabila semua soal dalam ujian tersebut bisa dijawab dengan tepat ya. Nah, itu. Kemudian NA itu sendiri adalah nilai tertinggi ya dalam rentangan nilai akhir yang kita maksudkan. Nah, saudara, misalnya
jika untuk suatu ujian objektif yang terdiri atas 150 soal misalnya, Amir itu memperoleh angka mentah 83. Berapakah angka Amir yang telah dihaluskan? Ini berapakah ya? Bukan berapakah. Jawabnya, saudara, untuk rentang nilai 1 sampai dengan 10 bisa kita lakukan dengan masukkan rumus tadi. 83 per 150 berarti dikali 10 sama dengan 5,53. Nah, untuk rentang nilai 1 sampai dengan 100 atau nyatakan dalam persentase, maka bisa kita hitung 83 per 150 dikali 100. Jadi sama dengan 55,3. Sama kan? Untuk rentang nilai 1 sampai dengan 4, bisa kita bagikan bahwa 83 dibagi 150, baru kita kali 4, yang hasilnya sama dengan 2,21. Nah, AHU-nya sama dengan 83, AM sama dengan 150, NA-nya 10 per 100 per 4. Ini maksudnya itu kalau rentang nilainya 1 sampai dengan 10, rentang nilainya 10 sampai dengan 100 ya, 1 sampai dengan 100, rentang soalnya 1 sampai dengan 4 gitu. Nah, sedangkan AMH-nya berarti bisa saja 5,53 atau 55,3 atau 2,21. Tuh ya. Nah, untuk dapat melakukan perhitungan statistik tentu saja perlu dihitung dan diketahui aspek-aspek prosedur statistiknya ya, dan juga penerapan pendekatan serta penilaian. Jadi nanti Anda bisa menggunakan PAN ataupun PAP untuk melakukan penerapan pendekatannya. Nah, prosedur statistik itu kita lakukan dengan mencari ataupun menghitung. Yang pertama itu adalah rentangan angka ya, atau rank. Nah, dalam hal ini angka ini sebetulnya diperoleh dari angka tertinggi kita kurangi dengan angka yang terendah. Nah, ini adalah angka ekstrim kita singkirkan ya. Itu ingat, angka ekstrim bisa kita singkirkan. Lalu urut jenjang. Ini urut jenjang ini caranya adalah dengan mengurutkan angka mentah seluruhnya ya, mulai dari paling besar ke yang paling kecil. Nah, lalu angka rata-rata. Nah, ini main-nya. Nah, angka ini sebetulnya kita peroleh melalui hasil bagi dari jumlah angka mentah dengan jumlah peserta ujian tersebut. Lalu angka tengah, median, ini sebetulnya angka ini adalah angka paling tengah letaknya ya. Kemudian yang kelima, angka yang paling banyak diperoleh. Lalu saudara, angka ini sebetulnya adalah angka yang paling banyak dijumpai pada skor mentah ya. Nah, ini rumusnya SD sama dengan, nah ini ya, rumusnya itu sigma X itu min ya X per N min 1. Tuh. Nah, ini untuk mencari simpangan baku. Jadi untuk standar deviasi kita menggunakan rumus ini ya. Nah, lalu saudara, untuk penyebaran atau distribusi normal atau normal distributions, di sini kita harus melakukan ya perhitungan secara statistik. Jadi bagi ujian yang ditangani secara statistik, ini gambaran ideal yang terlihat objektif ya, pasti akan berbentuk kurva normal dia ya. Jadi terlihat kurva normalnya nanti. Nah, kemudian saudara, untuk terakhir itu adalah penerapan pendekatan dalam penilaian hasil belajar. Nah, untuk penerapan PAN, pendekatan ini menggunakan perhitungan statistik terhadap skor mentah ya, angka rata-rata maksud saya, kemudian simpangan baku, dan kadang-kadang dengan interval. Nah, rumus PAN ini seperti ini ya. Nah, jadi apabila kita ingin mendapatkan nilai A, misal min plus 1,5 SD, kemudian mendapatkan nilai B, min plus 0,5 SD, mendapat nilai C, min dikurangi 0,5 SD ya, untuk mendapatkan nilai D, min dikurangi 1,5 SD. Sedangkan C itu nilainya ya seperti ini ya. Jadi bisa kita lakukan
perhitungan seperti itu, sedangkan penerapan PAP-nya saudara seperti ini. Anda menggunakan persentase kalau 90% sampai dengan 100%, misalnya nilai akhirnya A, 80% sampai dengan 85% nilainya B, 65% sampai dengan 79% nilainya C, 55% sampai dengan 64% nilainya D, kurang dari 55% nilainya E. Saudara, ini sebetulnya penerapan PAP ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi menggunakan penghalusan angka dan juga batas kelulusan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya sangat berharap Anda bisa mempelajari lebih lanjut di buku evaluasi pendidikan yang Anda miliki, dan juga bisa mempelajarinya di jurnal, artikel-artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pengolahan hasil ujian. Ya, saya kira Anda bisa membuat sebuah rangkuman dari apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian saya berharap Anda bisa mengirim rangkuman tersebut ini ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com ya, atau Anda bisa membuat rangkuman pembelajaran kita pada hari ini di Spada UML. Silakan Anda kerjakan ya, dan silakan ditambah wawasan dan juga pengetahuannya melalui Anda mencari bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, baik di buku maupun di internet, di Google banyak sekali ya yang bisa Anda manfaatkan. Baik saudara, saya kira cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Selamat melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Silakan saja nanti Anda pahami sedemikian rupa ya, Anda bisa memahaminya hingga Anda paham betul terhadap topik bahasan kita pada hari ini, baru Anda buat rangkumannya. Saya kira demikian, selamat belajar, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.